Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Beatrice Kusumaningrum, mahasiswa program profesi guru Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Dengan nomor peserta PPG 201199595985 dan NIM 2301670052. Saya merupakan guru biologi di SMA 1 Seragen dan pada hari ini saya akan melaksanakan praktek pembelajaran ujian kinerja. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah. Ada yang sakit? Ada. Oke, siapa yang sakit? Agak berangkat hari ini ya? Doakan ya semoga manusia cepat diberi kesembuhan. Amin. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita mulai dengan berdoa terlebih dahulu agar aktivitas kita diberi keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu ya. Silakan ketua kelasnya memimpin doa. Depan duduk siap. Doa mulai. Selesai. Kita akan mengecek kehadiran terlebih dahulu. Akhirnya ada Andini, Andu, Anissa, ya. Oke, sudah berapa hari? Baru hari ini. Nina ya ada. Elma, Fadila, hadir. Asna, hadir. Arina, hadir. Nah, hari ini kita akan belajar tentang pencemaran lingkungan. Kalian masih sudah asing lagi kan ya dengan pencemaran lingkungan? Kira-kira di lingkungan kita, lingkungan kalian, tempat tinggal kalian sudah tercemar atau belum? Sudah. Oke, berarti kalian sudah sering melihat bentuk dari pencemaran yang ada di sekitar kita ya? Oke, nah tujuan dari pembelajaran kita hari ini yang pertama adalah kalian nanti diharapkan dapat menjelaskan tentang pengertian pencemaran lingkungan yang ada di sekitar kita. Kemudian yang kedua dapat menganalisis macam-macam pencemaran lingkungan, dan yang ketiga kalian diharapkan mampu menganalisis penyebab dan dampak dari pencemaran lingkungan. Sebelum kita ke pencemaran lingkungan, kalian masih ingat ya materi yang sebelumnya kita bahas tentang apa sih? Ekosistem. Ekosistem itu apa sih? Ya betul, hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Nah, makhluk hidup ini mempengaruhi lingkungan tempat tinggalnya. Kalian sadar ya bahwa kalian hidup itu berpengaruh terhadap lingkungan yang di sekitar kalian? Berpengaruh ya? Oke, adanya interaksi atau hubungan timbal balik yang terjadi antara makhluk hidup dengan lingkungannya itu nanti akan saling berpengaruh. Sehingga kalau misalnya kita berbuat baik terhadap lingkungan, artinya menjaga lingkungan, maka lingkungan akan menjaga kita. Begitu juga sebaliknya, kalau kita tidak menjaga lingkungan dengan baik, maka lingkungan juga tidak akan menjaga kita. Lingkungan akan rusak. Nah, coba kalian perhatikan gambar yang ada di depan sini. Ada dua gambar, yaitu gambar A dan gambar B. Gambar apa itu? Laut. Oke, yang A laut yang bagaimana? Bersih. Laut yang masih bersih. Kelihatan dari warna airnya yang masih hijau, pasirnya nggak ada sampah, gitu ya. Kemudian yang B, laut yang kotor, laut yang sudah tercemar. Tercemar oleh apa? Sampah. Oke. Yang terjadi di lingkungan kita sekarang ini, di laut-laut sekitar daerah tempat kita tinggal, yang apa yang B sih? Yang B. Artinya terjadi perubahan lingkungan. Betul ya? Nah, adanya interaksi dari makhluk hidup dengan lingkungannya itu apabila terjadi secara proporsional, maka akan terjadi keseimbangan lingkungan. Keseimbangan lingkungan itu adalah kemampuan lingkungan dalam mengatasi
ataupun aktivitas manusia agar menjaga kelangsungan hidup. Kemudian yang namanya keseimbangan lingkungan itu sifatnya dinamis, artinya dia bisa berubah-ubah. Nah, perubahan itu terjadi apabila terjadi perubahan lingkungan. Perubahan lingkungan itu terjadi dikarenakan ada dua faktor perubahan, yaitu ada faktor alam dan faktor manusia. Nah, faktor manusia ini, aktivitas manusia ini dapat menyebabkan yang namanya pencemaran lingkungan. Pencemaran lingkungan itu apa sih? Polusi, betul. Banjir, masuk pencemaran lingkungan. Apa lagi? Lingkungan yang kotor, iya. Apa lagi? Sampah, kaitannya dengan sampah. Itu kan ya, yang namanya pencemaran itu sebenarnya adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, atau komponen lain ke dalam lingkungan yang dapat menurunkan kualitas atau daya dukung lingkungan tersebut. Lingkungan yang tercemar berarti lingkungan itu yang sudah tidak baik lagi, lingkungan yang sudah kotor, lingkungan yang sudah tercemar dengan berbagai macam zat pencemar, gitu kan ya. Oke, zat yang dapat menyebabkan pencemaran disebut apa sih? Zat yang dapat menyebabkan pencemaran disebut polutan. Oke, polutan maksudnya banyak sekali, gitu kan ya. Oke, kalian amati di sini nanti ibu akan menampilkan sebuah video. Kalian amati, kemudian kalian simak baik-baik dan coba nanti ada salah satu yang menceritakan kembali di videonya itu apa. Ya? Sudah siap? Sudah siap. Oke. 5 Juli diperingati sebagai Hari Lingkungan Hidup Sedunia. Ironis, kondisi laut Indonesia kini berada dalam situasi kurang beruntung. Beberapa titik sudah jadi tempat pembuangan sampah. Koresponden lingkungan Silvano Hajin mengajak kita untuk melihat apa yang terjadi dengan laut Indonesia selama setahun terakhir. Sampah plastik mengapung di pantai Tanjung Karang, Kabupaten Donggala, Sulawesi Selatan. Ikan seperti melihatnya sebagai makanan. Dahulu pantai ini sebagai surga. Sampah-sampah ini terbawa aliran sungai mulai dari hulu. Padang laut, habitat ikan untuk regenerasi. Di sebagian perairan dangkal Pulau Seribu sudah dijajah sampah. Apakah sampah-sampah ini pantas hidup berdampingan dengan terumbu karang yang sedang sekarang? Oke, kira-kira siapa ya yang mau menjelaskan kembali isi video yang sudah disimak tadi? Oke, Mbak Intan ya. Mbak Intan silakan dijelaskan sepenuhnya tadi. Mbak Intan menyimak video apa sih isinya? Oke, jadi video tersebut berisi Laut Indonesia surga sampah plastik. Hampir seluruh perairan di Indonesia tercemar sampah plastik. Sampah terbawa aliran sungai mulai dari hulu sebagai sampah-sampah plastik menghasilkan mikroplastik yang dapat termakan oleh ikan yang hidup di laut. Oke, betul ya. Silakan tepuk tangan. Baik, terima kasih. Tadi isi video bahwa sebagian besar perairan laut kita yang sudah tercemar oleh sampah. Nah, untuk itu kita mau mendiskusikan tentang beberapa permasalahan terkait dengan pencemaran lingkungan. Silakan kalian berkelompok bersama kelompoknya. Kalian kelompoknya terdiri dari 5 anak. Silakan duduknya diatur. Kelompoknya seperti yang kemarin sudah dibuat. Jadi silakan sekarang langsung duduk bersama kelompoknya. Sudah duduk bersama dengan kelompoknya. Dia akan membagikan LKPD.
Tapi silakan setiap kelompok kalian diskusikan dengan teman sekelompoknya jawaban dari pertanyaan yang ada di dalam LKPD itu. Kemudian kalian bisa memanfaatkan internet untuk studi literatur, kalian mengkaji, mencari tahu jawabannya bisa menggunakan internet. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Sudah dapat LKPD-nya semuanya? Silakan diisi dulu identitas nama kelompoknya siapa aja. Kemudian nanti kalian diskusikan dengan teman kelompoknya jawaban dari pertanyaan yang ada di dalam LKPD. Kemudian kalian bisa menggunakan buku dengan ditambah kajian literatur dari internet. Bisa dipahami? Ada yang mau ditanyakan? Jelas ya? Oke, silakan kalian berdiskusi.
Udah jadi semuanya? Sudah, oke. Setelah ini kita akan melakukan presentasi. Sudah siap untuk melakukan presentasi? Oke, biar tambah semangat kita harus breathing dulu ya. Coba kalian semuanya berdiri. Berdiri bersama kelompoknya. Presentasi biar fokus. Kita akan bermain tepuk waktu. Kalau ibu bilang pagi, kalian tepuk 1 kali. Kalau Bu Tias bilang siang, tepuk 2 kali. Kalau Bu Tias bilang sore, 3 kali. Terus kalau Bu Tias bilang malam, nggak tepuk 4 kali, tapi tepuk ke temennya, temen sebelahnya. Itu ya. Sudah siap? Sudah. Oke, kita mulai ya. Pagi. Pagi, siang, malam. Kita ulangi lagi. Siang, pagi, sore, malam. Masih ada yang belum fokus? Lagi. Pagi, sore, malam. Siang, pagi, malam, sore, siang, pagi, siang, pagi, sore. Oke, tepuk tangan bersama. Silakan boleh duduk, udah fokus ya. Kita akan mulai dengan presentasi. Kelompok berapa yang siap presentasi? Ada yang sudah siap? Masih presentasi? Kalau yang belum siap, kita akan undi pakai ini ya. Kita akan menggunakan ini kelompok siapa yang akan maju. Oke, kelompok tiga. Kelompok tiga itu kelompoknya siapa? 1, 2, 3 kelompoknya Mbak Meli. Yuk, di belakang maju depan. Kenapa presentasikan ke depan? Teman-teman yang ada yang tidak presentasi, silakan kalian menyiapkan pertanyaan untuk kelompok yang maju di depan. Sudah siap? Oke. Sudah siap belum?
Sudah, silakan tempat duduknya diatur. Kalian hadapnya ke depan semuanya. Perhatikan, hadapnya ke depan. Diperhatikan ya, kelompok yang maju silakan bisa dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya dan kelompok saya akan mempresentasikan hasil kerja kami tentang pencemaran udara. Sebelumnya perkenalkan nama saya Nini Prestiani. Saya sedang keterangan. Saya Nini Prestiani. Yang pertama, jelaskan apa yang dimaksud efek rumah kaca dan pemanasan global. Apa yang menyebabkan hal tersebut terjadi? Pemanasan global merupakan gejala peningkatan rata-rata suhu permukaan bumi. Dan efek rumah kaca adalah fenomena alami di mana gas-gas seperti karbon dioksida, metana, dan ozon menahan panas di atmosfer bumi dan menjaga suhu planet tetap aman. Yang menyebabkan hal tersebut terjadi adalah aktivitas manusia seperti pembakaran bahan bakar fosil dan deforestasi telah meningkatkan jumlah gas-gas tersebut di atmosfer sehingga meningkatkan efek rumah kaca dan menyebabkan pemanasan global. Dua, apa yang kamu ketahui tentang CFC dan bagaimana pengaruhnya terhadap lingkungan? CFC adalah senyawa yang digunakan untuk membuat suhu dingin pada alat pendingin yang memiliki dampak buruk bagi lingkungan. Pengaruhnya terhadap lingkungan adalah menyebabkan efek rumah kaca dan menyebabkan penipisan lapisan ozon. CFC juga mempengaruhi terjadinya pemanasan global. 3. Sebutkan dan jelaskan polutan yang dapat menyebabkan terjadinya efek rumah kaca dan pemanasan global. Pemanasan global adalah dampak dari efek rumah kaca yang berlebihan sehingga suhu di atmosfer semakin panas. Polutan yang menyebabkan pemanasan global di antara lain karbon dioksida, toleran dioksida, nitrogen monoksida, gas metana, dan fluorokarbon. Bagaimana dampak efek rumah kaca dan pemanasan global terhadap kehidupan manusia? Pemanasan global akan meningkatkan suhu permukaan bumi, memicu terjadinya kekeringan dan terjadinya kebakaran hutan. Bagaimana upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi pencemaran udara? 1. Menggunakan kendaraan ramah lingkungan. 2. Mengurangi pemakaian kendaraan bermotor. 3. Menggunakan produk ramah lingkungan. 4. Menanam pohon. 5. Tidak membakar hutan. Sudah ada yang mau ditanyakan? Silakan yang mau bertanya untuk kelompok pencemaran udara. Siapa yang mau bertanya? Ya, Mbak Anggun mau bertanya. Silakan pertanyaannya. Perkenalkan, nama saya Anggun Setiana. Mau bertanya apa yang terjadi jika pencemaran udara tidak dapat teratasi? Oke, pencemaran udara dapat meningkatkan risiko terkena penyakit kardiovaskular seperti penyakit jantung koroner, serangan jantung, dan stroke. Partikel-partikel berbahaya dalam udara dapat merusak sistem peredaran darah dan memicu peradangan pada gigi pembuluh darah. Bagaimana bisa diterima? Oke, cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kelompok yang kedua. Kelompoknya siapa ya? Kita mengenal ya. Kelompok yang kedua yaitu kelompok
Giliran siapa yuk? Oke, baik. Kelompok satu silakan maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdirinya kami di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Yang pertama, jelaskan faktor-faktor penyebab pencemaran tanah. 1. Bencana alam seperti banjir, longsor, erupsi. 2. Limbah radioaktif. 3. Limbah anorganik. 4. Limbah organik. 5. Limbah industri. 6. Limbah rumah tangga. 7. Limbah pertambangan. 8. Limbah pertanian. Baik, apakah ada yang mau ditanyakan? Ya. Oke, yang mau bertanya silakan berdiri. Bagaimana solusi pencemaran tanah akibat penggunaan bahan kimia pestisida? Oke, pertanyaannya berarti dari Mbak Karina. Jadi jawabannya. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Karina. Solusi pertama untuk menangani permasalahan pencemaran tanah yang disebabkan oleh pestisida adalah dengan menggunakan bioremediasi. Bagaimana? Bagaimana? Oke, terima kasih ya. Saya sudah. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok terakhir yang belum masuk kelompok nomor 2. Silakan ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu, berdasarkan aktivitas rumah dalam jenis pencemaran apakah musibah tersebut? Apa yang menjadi sumber pencemaran tersebut? Jenis pencemaran suara. Yang kedua, bagaimana dampak yang ditimbulkan dari pencemaran suara bagi kehidupan manusia? Dampaknya, 1. Gangguan pendengaran, gangguan tidur, penyakit kardiovaskular atau penyakit jantungan, dan gangguan mental. Ada yang mau ditanyakan? Silakan yang mau bertanya. Berikan nama. Perkenalkan nama saya Alini. Berapakah paparan suara yang menimbulkan pencemaran suara? Saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak ini. Pencemaran bunyi diakibatkan suara-suara bervolume tinggi yang membuat daerah sekitarnya menjadi bising dan tidak menyenangkan. Tingkat kebisingan terjadi bila intensitas bunyi melampaui 70 desibel. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita presentasi mengenai pencemaran lingkungan. Ada berapa masa pencemaran? Itu ada apa aja? Udara, kemudian untuk pencemaran udara penyebabnya diantaranya adalah emisi dari industri, kemudian kendaraan bermotor, kemudian ada pembakaran biomasa dan zat-zat kimia yang berbahaya yang ada di dalam udara. Kemudian dampaknya, dampak paling utama yang dirasakan oleh manusia adalah gangguan kesehatan, terutama adalah gangguan pada sistem pernapasan. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Tidak ada. Oke, kalau tidak ada, siapa yang mau menyimpulkan pembelajaran kita hari ini? Oke, Mbak Hasna. Kesimpulannya apa sih, Mbak Hasna? Bisa berdiri. Kesimpulannya, perubahan lingkungan disebabkan oleh pencemaran lingkungan. Pencemaran lingkungan dibedakan menjadi 4, yaitu pencemaran udara, pencemaran tanah, pencemaran air, dan pencemaran suara. Kita harus menjaga keseimbangan lingkungan agar lingkungan juga menjadi lebih baik. Oke, baik. Betul ya? Sekarang
kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini. Sekarang saya mau tanya, bagaimana perasaan kalian setelah melalui pembelajaran kita hari ini? Senang? Senang atau sedih? Senang. Bagaimana pemahaman kalian terhadap materi hari ini, Pak? Oke, baik. Untuk mengecek kepahaman kalian, silakan kalian keluarkan HP kalian. Dia akan memberikan kuis yang berdasar lewat Google Form. HP-nya sudah disiapkan? Sudah. Ya. Kita ada post-test ya. Post-testnya itu share di grup kelas. Waktu mengerjakannya 5 menit. Silakan kalian kerjakan sendiri-sendiri, tidak perlu tengok-tengok temennya ya. Silakan bisa dibuka, kerjakan sendiri-sendiri. Ini untuk mengecek pemahaman kalian terhadap materi kita hari ini. Oke, ya sudah selesai. Harinya bisa dimasukkan lagi ke dalam kelas. Ya. Untuk pertemuan berikutnya, kita nanti akan mempelajari tentang limbah halaman 180. Silakan kalian nanti di rumah kelas dari dulu ya. Materi tentang limbah halaman 180. Nah, untuk mengakhiri kegiatan kita tutup dengan doa. Silakan ketua kelasnya dibimbing doa terlebih dahulu. Mari bersiap, doa mulai. Selesai. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.